Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Gisna. Saya dari program Sedia Akuntansi dengan NIM 03111215. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya, yaitu dengan judul pengaruh biaya produksi, volume penjualan terhadap laba bersih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, ini juga merupakan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengaku Bapak Asep Kurniawan SEMMSC. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada studi pembahasan mengenai kajian teori dan latar belakang. Yang pertama ada biaya produksi, lalu yang kedua adalah laba perusahaan, lalu yang ketiga ada stakeholder teorinya, yang keempat ada volume penjualan, yang kelima ada variabel penelitian, keenam analisis kritis penelitian sebelumnya, ketujuh kerangka pemikiran, dan terakhir kedelapan ada hipotesis penelitian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengenai beberapa sub pembahasan tersebut. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, biaya produksi merupakan akumulasi biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi dari penjualan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa biaya produksi merupakan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk akhir sebelum produk tersebut dipasarkan untuk dijual. Umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai tingkat keuntungan dan keuntungan tertentu serta mempertahankan atau meningkatkannya dalam jangka panjang. Tujuan dapat dicapai jika penjualan diselesaikan sesuai rencana. Bukan berarti barang atau jasa yang dijual akan selalu menguntungkan. Biaya produksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keuntungan suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah laba perusahaan. Laba perusahaan di sini itu eh, dapat terlihat dari laporan laba rugi perusahaan. Keuntungan terjadi apabila penjualan produk lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Pelaku bisnis harus lebih selektif dalam menjual produknya kepada konsumen agar dapat mencapai tujuan penjualannya yang dilaksanakan secara optimal dan hemat biaya dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada stakeholder theory. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa suatu perusahaan bukanlah suatu organisasi yang bertindak hanya berdasarkan kepentingannya sendiri, melainkan harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, investor, analisis, dan lain-lain. Nah, teori pemangku kepentingan ini menyatakan bahwa manajer berupaya memenuhi harapan pemangku kepentingannya karena pemangku kepentingan mempunyai pandangan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan konsisten dengan harapan manajemen dan juga keputusannya. Lalu ada yang keempat, volume penjualan. Volume penjualan di sini tuh penjualan yang dicapai suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan terdapat hubungan yang erat antara penjualan dengan peningkatan laba bersih suatu perusahaan. Sehingga semakin tinggi penjualan, maka semakin banyak penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, selain itu, keterbukaan informasi ini dapat lebih memotivasi manajemen untuk memperbaiki mekanisme pengendalian internal dan memberikan layanan yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan. Lalu yang kelima ada variabel penelitian. Variabel ini terdiri dari tiga variabel. Ada penjualan eh, penjualan penjualan atau peluang penjualan, lalu ada biaya produksi dan juga laba bersih. Eh, dengan adanya hubungan yang erat dalam volume penjualan dengan peningkatan laba bersih perusahaan, maka semakin tingginya volume penjualan produk pada perusahaan ternyata akan mengakibatkan meningkatnya laba perusahaan. Laba bersih dapat dipengaruhi oleh produktivitas dan penjualan suatu perusahaan, di mana nilai ROA dapat meningkat akibat adanya peningkatan laba bersih perusahaan yang dapat mengindikasikan peningkatan efisiensi keuangan. Lalu pernah ada analisis kritis penelitian sebelumnya. Menurut Elkington, sustainability report berarti laporannya memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan. Sustainability report dapat didefinisikan sebagai laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders dalam mencapai tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Lalu yang ketujuh ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran adalah struktur atau rencana yang digunakan untuk merancang dan mengorganisir penelitian atau analisis yang bersifat kuantitatif. Kerangka tersebut membantu peneliti untuk mengatur pemikiran, mengidentifikasi variabel yang relevan, dan mengarahkan proses analisis secara sistematis. Kerangka berpikir kuantitatif memberikan arahan dan struktur bagi peneliti dalam menjalankan penelitian, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pelaporan hasil penelitian secara sistematis. Yang terakhir ada hipotesis penelitian. Di sini terdapat tiga hipotesis. Yang pertama itu hipotesis H1, hipotesis H2, dan hipotesis H3. Nah, penjelasan hipotesisnya itu biaya produksi mengacu pada total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu volume penjualannya itu mengacu pada jumlah unit barang atau jasa yang terjual dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, laba bersih, mengacu pada sisa pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk pajak. Lalu yang slide berikutnya adalah mengenai metode penelitian. Dari jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan data sekunder. Penelitian ini mengambil data laporan keuangan perusahaan manufaktur, sektor makanan dan minuman periode 2019-2022, dengan ada pun jumlah yang populasi yang digunakan itu ada 47 perusahaan, dan mendapatkan hasil sampelnya itu 9 perusahaan selama 4 tahun. Jumlah sebesarnya itu 76 sampel. Itu menurut uh, penelitian sebelumnya. Lalu ada populasi dan sampel. Nah, dari penelitian sebelumnya itu data yang diakses itu dari situs www.idx ids.co.id dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Nah, menurut penelitian sebelumnya itu jumlah populasi yang digunakan itu ada 47 perusahaan dan mendapatkan hasil sampel 19 perusahaan selama 4 tahun dengan jumlahnya itu sebesar 76. Nah, populasi penelitian ini perusahaan ya penelitian ini yang terdaftar di IDX 30 Bursa Efek Indonesia antara tahun 2018 hingga 2022, yaitu dengan menggunakan pendekatan purpose sampling, dipilih 3 perusahaan sebagai sampel penelitian. Lalu ada operasionalisasi variabel yang terdiri 2 independen dan juga 1 dependen. Nah, variabel independen itu yang pertama ada biaya produksi, yaitu seluruh biaya yang berkaitan dengan barang yang diproduksi, termasuk unsur biaya, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu yang keduanya itu ada volume penjualan, jumlah total uang yang dihasilkan dari kegiatan penjualan produk. Lalu yang ketiga itu variabel dependen, yaitu laba bersih. Nah, laba bersih di sini yaitu selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Lalu, misalnya berikut ada alat analisis. Nah, terdapat 2 analisis yang digunakan, yaitu ada analisis regresi dan uji hipotesis. Nah, analisis regresi itu hasil penelitian itu menunjukkan bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Lalu variabel biaya yang menurut penelitian sebelumnya itu berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, dan penjualan juga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Lalu secara semukannya digabung, yaitu jadi ketiga variabel itu adalah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Lalu yang kedua ada uji hipotesis. Nah, setelah melakukan analisis regresi, penelitian ini juga akan melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik uji parsial maupun simultan. Nah, uji hipotesis yang digunakan adalah uji T atau untuk pengaruh parsial, dan uji F untuk pengaruh simultan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai hasil dari metode penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.